Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Sarlan Sigrila from the Mechanical Engineering program. Today I be talking about Moscow regulation and how the hardboarding civilization in the modern era. We'll look at why following Moscow rules matter and how impact our community. Let's get started. What the fuck? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Sahlan Zikrila from the Mechanical Engineering program. Today I be talking about how Muslim relation and how the help building civilization in the modern era. We will look at why following Moscow release matter and how it impact our community. Let's get started. Tata tertib masjid membangun peradaban di era modern. How the is masjid adalah pusat kehidupan umat, bukan hanya tempat sholat tetapi juga tempat berjalan dan bersilaturahmi. Kita membutuhkan aturan sederhana agar tetap suci, tenang dan bermanfaat di zaman yang sekarang ini. Tata tertib yang baik tidak membatasi, tetapi membuat masjid menjadi pusat ilmu sosial dan persatuan. Ia memadukan nilai luhur dengan kemajuan zaman untuk membangun peradaban. Next. Pusat kehidupan umat di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, more than player, and second, historical vision, and then 3, modern sciences. Adapun the more the player, masjid function as the community heartbeat, spiritual center, learning and civic space. Jadi masjid bukan sekedar tempat sholat, tetapi juga berperan sebagai pusat kehidupan umat, tempat mendekatkan diri kepada Tuhan, pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta ruang publik untuk bersilaturahmi dan saling membantu. The second, historical vision. Moscow has university, conceal heart and social form since the province. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah menjadi pusat peradaban. Dahulu berfungsi sebagai tempat belajar, dewan musyawarah dan menyelesaikan masalah, dan wadah silaturahmi yang mempersatukan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, modern solutions. Jadi di era yang sekarang ini masjid menghadapi tantangan baru, yaitu perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, dan kebutuhan umat yang semakin beragam. Tujuannya adalah tetap memegang teguh nilai luhur, namun tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat masa kini. Di sini ada landasan dasarnya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, ayat ini menjadikan dasar umat. Masjid dibangun dan dirawat oleh orang-orang yang beriman, tulus mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah agar semua aturan selaras dan dengan ajaran agama, sehingga masjid senantiasa menjadi tempat petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat. Quran surat At-Taubah ini menjelaskan tadi tentang menjaga
masjid ini dengan kita bisa dengan sholat, terus zakat dan ikhlas beribadah. Oke, next. Di sini ada tata tertib. Adab dimulai dari kesucian lahir dan batin. Kita hadir untuk menuntut ilmu, menjauhi hal yang sia-sia, serta bersikap sopan, tepat waktu dan ramah dengan cara tadi dengan kesucian, menjaga kebersihan tubuh dan hati, mempersiapkan diri secara lahir dan batin sebelum masuk sesuai Al-Quran surat At-Taubah dalam Taubah ayat 108. Jadi kita sebelum memasuki ke dalam masjid, alangkah baiknya kita membersihkan diri kita dulu, mensucikan diri kita dulu dengan cara ya bisa dengan mengambil air wudhu gitu. Terus ilmu, cari dan sebarkan pengetahuan. Belajar atau mengajar di masjid adalah bentuk ibadah. Jadi belajar juga adalah bentuk ibadah kepada Allah di dalam masjid itu. Dan yang next, di sini ada manajemen masjid yang profesional. Dengan cara seperti apa sih manajemen masjid yang profesional ini? Nah, manajemen profesional ini mencakup transparansi keuangan, memahami kebutuhan umat, dan evaluasi kinerja. Hal ini membangun kepercayaan dan menjamin keberlanjutan masjid. Nah, transparansinya seperti apa? Contohnya mungkin untuk transparansi membuat laporan keuangan yang jelas untuk sumbangan, anggaran, dan pengeluaran. Gitu. Next, di sini ada program pemberdayaan umat atau education, transfer religion, student, and details from a guest, yang dimana pemberdayaan meliputi pendidikan, membantu bantuan sosial dan persatuan. Kita sebagai kita berbagai ilmu agama, keterampilan, membantu sesama, serta mempererat kebersamaan, kerjasama membuat program lebih bermanfaat. Ya, mungkin untuk pendidikan mengajari membaca Al-Quran, ilmu agama, dan keterampilan digital untuk semua usia. Terus juga untuk layanan sosialnya mungkin menyalurkan zakat secara teratur, menyediakan bantuan pangan, dan membantu warga yang membutuhkan. Nah, untuk kebersamaan mungkin kerjasama untuk membuat program yang lebih manfaatnya mungkin lebih ke mengadakan kegiatan kebersamaan untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan antara jamaah. Next, menjadikan masjid ruang inklusif. Masjid yang inklusif, ramah bagi semua orang, ada tempat aman untuk anak, untuk akses mudah bagi yang membutuhkan, dan teknologi untuk menjangkau lebih banyak jamaah. Ya, dengan cara tadi kekeluargaan dan anak-anak mungkin menyediakan area bermain dan belajar yang aman agar orang tua dapat beribadah dengan tenang. Terus untuk aksesibilitasnya mungkin membangun jalan yang lebih baik, tempat duduk yang nyaman, menyediakan gitu kan, dan sistem suara yang jelas untuk lansia dan penyandang disabilitas. Juga untuk strategi digital, memanfaatkan media sosial dan siaran langsung untuk menjangkau lebih banyak orang yang menyebar ilmu pengetahuan dengan cara misalkan kita dengan mengadakan dakwah, dengan cara men-sharekannya di Instagram, di WhatsApp gitu. Next, dan di sini ada maintaining the mosque digitalizing begin with physical upkeep, models moral education from the community, and grow through collaboration among local mosques. Jadi
kita rawat kebersihan, jaga martabat, tanamkan etika dan perat pererat persaudaraan antara masjid agar memanfaat memanfaatkannya terus tumbuh dengan cara tadi merawatnya, kayak menjaga kebersihan dan kerapian seluruh area masjid gitu. Next, langkah aksi menuju kemakmuran. Bagaimana langkah-langkah menuju kemakmurannya? Mungkin untuk mewujudkan masjid yang makmur dimulai dari aturan yang jelas, peran aktif seluruh jamaah dan evaluasi rutin agar pelayanan terus berkembang seperti itu. Dan next, untuk kesimpulannya, masjid untuk peradaban ini mungkin komitmen bersama menjadi sebagai pusat ilmu dan kesejahteraan, dimulai dari adab pribadi, tata kelola yang baik dan sikap inklusif akan terwujud kekuatan umat dan keberkahan hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.